Kembali lagi dengan saya Siti Arifah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Hari ini kegiatan PLK saya yang kedua, tepatnya masih di MTS Nurul Quran Bendung Rejo, Jogoroto, Jombang. Observasi kali ini masih dinarasumberkan oleh Bapak Wakil Kesiswaan, Bapak Ahmad Tasikin SPDI. Dalam observasi ini, saya akan bertanya terkait program kerja beliau mengenai problematika kesiswaan yang ada di MTS Nurul Quran Bendung Rejo, Jogoroto, Jombang. Mungkin ada yang dijelaskan dari Bapak Ahmad Tasikin mengenai manajemen kesiswaan itu tujuannya untuk apa? Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih untuk mbak-mbak mahasiswa. Di sini saya memegang kesiswaan, salah satu bentuk dari tujuan manajemen kesiswaan itu adalah untuk mengatur semua penyelesaian tugas-tugas yang berkenaan dengan siswa. Dengan pengaturan itu diharapkan semua tugas yang berkenaan dengan siswa berlangsung secara efektif dan efisien, sehingga dapat memperlancar pencapaian tujuan lembaga di madrasah kami. Ya, itu tadi penjelasan dari Bapak mengenai tujuan dari manajemen kesiswaan itu sendiri, yaitu untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan siswa agar bisa mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Mungkin dari masalah itu ada problematika atau masalah-masalah yang terkait dengan siswa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan, misal ada masalah penerimaan siswa baru. Apakah Bapak mengalami kendala dalam proses penerimaan siswa baru tersebut? Ya, untuk permasalahan atau kendala selama ini alhamdulillah tidak ada, karena semua yang ada di madrasah, baik itu Bapak Ibu guru ataupun yang lain, ikut andil, ikut membantu jalannya proses PPDB. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk PPDB itu tidak sama dengan madrasah lain. Kalau kami sangat simpel, karena di Bendung Rejo saja itu sudah ada lembaga MI, dan tidak lepas guru yang ngajar di MI itu juga ada yang mengajar di MTS. Jadi selalu berkesinambungan untuk mengatur, menata bagaimana agar peserta didik yang ada di tingkat dasar itu bisa masuk ke sini. Langkah yang kedua itu pemasangan banner, pembuatan brosur. Ketika yang jauh, karena di sini basicnya juga pondok pesantren, ketika yang jauh ingin memondokkan anaknya itu sekaligus sekolah di sini, itu ya meminta brosur
kita layangkan brosur ke wali santri atau wali murid. Untuk pemasangan banner ada di setiap dusun beberapa titik. Yang tahun kemarin itu ada 12, sekarang ada 10 karena kita atur mengevaluasi, meskipun alhamdulillah tahun kemarin yang mendaftarkan di sini banyak, tapi dari kami selalu bersyukur, selalu mengevaluasi ketika ada permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Berarti kendala-kendala yang istilahnya dalam pemasangan itu tidak ada. Insya Allah tidak ada. Nah, kalaupun itu ada, katakan banner itu setelah dipasang 1 bulan atau 2 bulan kok tidak ada, ya mungkin banner itu jatuh, ketera angin bahasa Jawa nih, ataupun rusak, kemudian ada yang mengambil karena mungkin berserakan di jalan, bisa jadi, atau mungkin disingkirkan, itu tidak dipasang lagi. Nah, ini suatu PR untuk saya. Maka dari itu tahun ini saya selalu mengontrol, bukan setiap hari ya, setiap saat ketika saya jalan-jalan sekitar sini, sekitar tetangga desa, tetangga dusun, selalu mengontrol apa banner itu masih ada atau tidak. Seperti itu. Alhamdulillah masih terpasang semua. Terkait dalam pemasangan banner tersebut, apakah ada sebelumnya itu ada permintaan izin kepada masyarakat terlebih dahulu atau bagaimana? Kita langsung membuat surat izin langsung ke kepala desa yang pertama, kemudian ke kasun, kepala dusun. Dan kalaupun nanti tempatnya itu di depan rumah orang atau di pinggir pusat keramaian orang, seperti malamnya itu ada nasi goreng misalnya, di tempat nasi goreng, kita bisa pamit, kita bisa minta izin ketika itu. Tapi untuk yang formal selalu saya membuat surat izin untuk ke kepala desa dan kadus atau kasus. Berarti dalam pemasangan banner tersebut harus di tempat-tempat ramai gitu ya, Pak? Ya, tempat ramai, di mana tempat itu selalu dilewati oleh peserta didik. Misal di depan SD atau di dekat MI, itu seperti itu. Pokoknya jangkauannya itu selalu dilintasi anak-anak, sehingga anak selalu melihat. Kalau melihat otomatis membaca, seperti itu. Agar tertarik lagi. Iya, agar ada minat. Berarti harus mencari tempat yang strategis. Iya. Itu dalam masalah pemasangan banner atau PPDB. Kemudian, apakah ada masalah dalam kemajuan belajar di MTS itu? Alhamdulillah selama ini masalah tidak ada. Kalaupun itu ada, bisa diatasi dengan baik, dan pada akhirnya anak itu bisa mengikuti proses belajar mengajar. Kalaupun katakan ada suatu kasus atau permasalahan, langsung dari kami
berinteraksi dengan wali kelas, berkoordinasi dengan kepala madrasah, Hey there. dengan orang tua, Subscribe to my dan channel. murid. And also press this bell icon. Alhamdulillah, selama kita masih bisa berkoordinasi dari semua dewan guru di sini dan wali murid peserta didik itu bisa mengikuti dengan baik, bisa berubah dengan gaya belajarnya. Terus kemudian dalam gaya belajarnya tersebut kan setiap siswa beda-beda ya Pak kemampuan gaya belajarnya. Terus bagaimana cara mengatasinya siswa tersebut? Kalau masalah gaya belajar anak itu tergantung dari Bapak Ibu guru menyampaikan. Kalau saya sendiri dalam mengajar itu, saya selalu memakai pendekatan di mana ketika saya mengajar, saya ya katakan ikut jadi murid, karena di dalam mata pelajaran saya itu penjas itu selalu bermain, entah itu permainan bola kasti atau sepak bola. Kalau materi sepak bola ya saya mengikuti sepak bola, saya ikut bermain dan ikut jadi wasit. Tapi kalau guru yang lain ya itu semua yang bisa menjelaskan Bapak Ibu guru. Ya. Berarti cara memulai agar siswa tersebut bisa apa ya istilahnya dekat dengan Bapak Ibu guru itu dengan pendekatan. Ya. Mulai dari pendekatan Kata. Ya, mulai dari pendekatan dari guru-guru tersebut. Ya. Terus apakah ada evaluasi belajar siswa? Kalau evaluasi itu ketika setelah ujian ITS itu kan ada rapot ITS. Kita bisa mengevaluasi dan evaluasi itu kita sampaikan ke anak. Satu misal nilai kamu mapel ini kurang baik, tolong diperbaiki, ditingkatkan belajarnya, ya, seperti itu. Jadi ya seperti awal tadi saya bilang, kalau dalam KBM dari semua guru itu cara-caranya berbeda, tergantung mata pelajaran, tergantung cara penyampaian kepada peserta didik, kemudian berbagai karakter peserta didik modelnya seperti apa. Terkadang ada anak tidak mendengarkan, tapi ketika ditanya juga ngerti. Kadang-kadang ya bingung juga, apa ini wali, apa tuduh, seperti itu. Saya sering menemukan seperti itu. Ada waktu saya kasih tugas, misalnya saya megang aswaja, tolong dihafal surat ini, dia nggak ngapal, tapi ketika dipanggil dia sudah hafal. Karena apa? Dia anak pondok, hafalannya sudah melebihi dari apa yang saya tugaskan. Wah, hafalan ini surat ini aku tak bisa hafal. Ya terkait dengan evaluasi belajar siswa tersebut kan kadang ada nilainya yang belum melampaui batas ya sekiranya belum capai KKM lah Pak. Kemudian ada yang remedi, terus gimana cara mengatasinya? Kalau siswa yang nilainya itu di bawah KKM, kalau di ujian semester kita katrol dengan nilai harian. Nilai harian kita katrol, tapi tetap kita selalu memberikan arahan kepada anak-anak agar selalu belajarnya itu ditingkatkan. Meskipun nilainya sudah baik, ya, tidak henti-hentinya Bapak Ibu selalu seperti itu mengarahkan
agar semua bisa ditingkatkan belajarnya. Nah, kalaupun nilainya itu di bawah KKM, kemudian ada istilah namanya remedi, kita membuat soal lagi, suruh ujian ulang dengan kapasitas soal entah itu 25 ataupun 15 ataupun 20 untuk mencapai target kekurangan nilai yang sudah pernah diujikan sebelumnya. Terus itu terkait dalam evaluasi belajar siswa. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari proker problematika tadi itu masalah ketertiban siswa. Bagaimana cara Bapak mengatur agar siswa-siswi yang ada di MTS Nurul Quran ini bisa mematuhi peraturan yang sudah dibuat? Untuk peraturan yang sudah diterapkan dibuat oleh madrasah, ya kita selalu membuat jadwal. Yang pertama, jadwal upacara. Upacara Subscribe to my channel juga bisa and also secara press this tidak bell icon. langsung mendisiplinkan anak, karena dalam upacara itu yang pertama memang harus siap, itu salah satu untuk mendisiplinkan. Yang kedua, ketika Bapak pembina upacara sambutan, memberikan amanah, itu selalu dan tentunya mengarahkan untuk selalu berdisiplin, entah itu berdisiplin waktu ataupun berdisiplin dalam belajar. Yang berikutnya, saya menjadwal untuk penjagaan pintu gerbang. Yang saya libatkan di sini adalah pengurus OSIS. Setiap hari pengurus OSIS menjaga gerbang, tujuannya untuk mendata kalau ada siswa yang terlambat, itu nanti ditulis siapa-siapa. Gerbang akan ditutup jam 7. Jam 7 sudah bel, anak-anak masuk membaca doa. Kalaupun ada anak yang terlambat, tetap berdiri di situ sambil mengikuti doa bersama yang sudah dibacakan lewat CAC atau pengeras suara. Setelah itu anak-anak boleh masuk lagi. Sampai nanti setengah 8 KPM sudah mulai, jam setengah 8 kurang, jam 7.15 lah katakan, karena doa itu kadang bisa 5 menit, bisa 10 menit. Anak-anak tetap di situ. Barangkali kalau ada siswa yang ketinggalan, dicatat, kemudian nanti kita panggil apa alasannya terlambat. Ya paling ya ada yang ketiduran, ada yang sepeda gembos, ada yang jalan kaki, ya, seperti itu. Tapi selalu saya mengarahkan ketika anak-anak saya panggil, alhamdulillah ada perubahan. Tapi setiap saat kita selalu memantau jalannya anak-anak, artinya berangkatnya anak-anak itu seperti apa. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Semoga apa yang sudah dikatakan oleh Bapak Ahmad Basikin tadi selaku
semoga kesiswaan bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.